Ini ada beberapa kayak mau dibilang jargon mungkin nggak juga, quotes mungkin enggak juga, tapi beberapa hal yang menurut gue sangat consulting, yang gue pengen tanya kalau lo tahu nggak gitu, dan harusnya sih lo tahu. Apa itu misi? Quick wins. Apa itu artinya? Directionally correct. Beberapa analisisnya salah nih, dan kemungkinan besar salah satu dari kalian bakal kena pecat. Tapi setidaknya klien masih happy gitu. Masa sekarang definisi ambis sudah terdegradasi? Gue pengen ngasih tahu nih, kalau lo pengen bikin podcast, gue saranin lo buat pakai Anchor. Anchor itu satu solusi untuk semua kebutuhan podcast. Mau rekam, hosting, hingga distribusi, semua bisa di Anchor. Dan yang paling penting nih, semuanya itu 100% gratis. Langsung aja buka anchor.fm/start. Sekali lagi di anchor.fm/start. Oke, lanjut. Oh, gue tahu nih. Kita udah ngomongin banyak soal consulting ya, dan sebenarnya ini bakal berguna banget buat siapapun yang dengerin dan tertarik buat masuk consulting gitu. Cuma sebenarnya di balik keseriusan dan mungkin hal-hal yang intens itu ada beberapa yang menurut gue cukup seru buat dibahas gitu. Dan buat nutup aja nih, ini ada beberapa kayak mau dibilang jargon mungkin nggak juga, quotes mungkin enggak juga, tapi beberapa hal yang menurut gue sangat consulting, yang gue pengen tanya kalau lo tahu nggak gitu. Dan harusnya sih lo tahu, karena ini kata-kata yang sering disebutin sama seorang konsultan gitu. Kalau gue nggak tahu gimana ternyata. Oh, lo akan sangat memalukan alma mater lo sih. Karena ini ciptaan kantor lo semua. Udah siap ya, Det? Gue mulai ya? Ya. Oke. Apa itu misi? Oke, misi itu singkatannya mutually exclusive. Anjir. Lupa ya. I-nya bla 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 exhaustive. Apa ya? Okay. Completely exhaustive. I-nya apa ya? Completely exhaustive. Ya. Ya itu. Jadi itu intinya adalah lo jangan sampai ada yang ketinggalan dan jangan ada yang overlap gitu. Ya. Oke. Itu baru yang pertama. Itu paling gampang gitu. Gue lupa singkatannya, maaf. Itu udah lupa. Yang nomor 2 nih, istilah nomor 2. Quick wins. Apa itu artinya? Quick wins itu intinya yang paling gampang dikerjain dan yang menghasilkan tapi paling gampang dikerjain lah gitu. Oke. Nomor 3, low hanging fruit. Ini juga biasanya low hanging fruit. Sebenarnya mungkin definisinya mirip sama yang sebelumnya. Biasanya ini kalau kayak low hanging fruit itu implementasi yang gampang banget dikerjain dan dia juga menghasilkan mirip lah yang sebelumnya. Emang beda ya? Kalau di gua sih itu lebih gampang lagi gitu. Jadi low hanging fruit beneran really quick wins lah gitu ya jatuhnya. Oh iya. Terus ini biasanya suka dibilang sama partner-partner kita nih, directionally correct. Ya bener lah. Iya, udah bener lah ya intinya gitu ya. Gitu. Walaupun sebenarnya mungkin nggak benar-benar amat, tapi ya udahlah udah bener gitu. Intinya gitu. Nggak benar-benar amat, ya bener lah. Nah, ini juga nih. Ini gue sering denger nih. The right road, but the wrong direction. Ya caranya benar, cuman gue nggak mau kayak gitu. Salah. Iya, betul. Intinya kalau beberapa analisisnya salah nih, dan kemungkinan besar salah satu dari kalian bakal kena pecat. Tapi setidaknya klien masih happy gitu. Ya gitulah. Someone is trouble. Terus gini, kalau misalnya kita lagi ketemu klien nih, biasanya partner suka bilang ini, kalau klien nanya sesuatu yang aneh-aneh, mereka jawab dengan, we've left that open.
Kayak nanti kita diskusinya offline aja ya, lain waktu. Intinya gue nggak Sengaja punya nggak jawaban dibahas. di saat itu. Intinya Biasalah anjir gue ngeles nggak gitu. mikir lu bakal nanya itu gitu. Itulah jago ya konsultan ini lah, pinter ngeles mereka. Iya makanya ini jargon-jargon doang ya. Oke, berikutnya boiling the ocean. Apa itu boiling the ocean? Itu pokoknya jangan benar-benar semuanya banget lo kerjain. Jangan eh jadi sebenarnya ini lebih kayak lo nge-emphasize untuk do the Pareto thing. Jadi kalau misalnya emang lo bisa nyelesain 80% kerjaan lo dengan 20%, ya lo nggak usah down boil the ocean. Jadi benar-benar nggak usah lo kerjain segala macemnya banget gitu. Ya intinya kerja efisien kan sebenarnya, kayak jangan kayak orang susah aja gitu, benar kerjanya yang Iya, jangan efisien nyusahin aja. diri lo sendiri. Tuh. Oke, ini lebih nyantai dikit nih istilahnya. On the beach. On the beach itu biasanya either lo lagi nggak ada project atau lo kayak cuti aja gitu, lagi kosong lah. Ya, jadi intinya memang lagi nggak ada kerjaan dan lo beneran bisa nafas aja ya ini. Iya. Oke. Peeling the onion. Apa itu? Oke. Ini jujur gue nggak tahu Ram yang ini. Itu jatuhnya kayak lebih ini, kayak deep dive. Kayak lebih lo analisis lebih dalam lagi, lebih dalam. Terus ya lo kayak ngebuka bawang aja gitu. Lebih dalam gitu. Oh iya benar. Feeling the onion. Ya, oke. Lupa. Oke. Jadi itu intinya lo mesti nge-scrutinize semua part yang lagi lo kerjain gitu sampai dalam banget. Gitu. Betul. Terakhir, granularity. Granularity itu kayak sampai yang paling detailnya, level kedetilannya gitu. Tingkat kedetilan. Lanjut dari yang tadi ya, memang harus detail aja intinya kan. Karena ya lo jatuhnya lo lagi analisis atau apa gitu nggak bisa kaleng-kaleng lah, memang harus dalam gitu. Iya. Oke. Kadang ternyata lo masih tahu juga ya. Ya adalah ilmunya dikit. Kadang orang tuh mungkin kayak klien atau mungkin kadang orang luar tuh ngeliatnya kayak kalau misalnya mereka ngeliat deck kita ya kayak oh bos mungkin sebenarnya kayak gini doang at the end di yang kita present, padahal sebenarnya di balik itu tuh banyak banget yang kita lakuin. Kayak jadi misalnya kita show cuman 20 slide gitu Indian, padahal di balik itu semua ada kayak 300 backup slides mungkin. Ya, backup slide adalah penyelamat kita semua. Appendix, iya. Backup slide, raw data di Excel-nya itu ya, semua itu bakal nyelamatin lo sih. Walaupun yang lo bilang yang terlihat cuma 15 slide yang tercantik yang masuk PowerPoint gitu. Tapi keringat, air mata, dan darah konsultan itu ada di backup slide-nya. Jujur sampai nangis-nangis sih bikinnya. Oke, mantap juga ya. Dan sebenarnya ya, banyak dari teman-teman kita yang udah lama di consulting, yang dulu bareng kita juga, dan mereka udah akhirnya cabut kemana-mana. Banyak ilmu yang di consulting itu mereka bawa ke perusahaan berikutnya kan. Dan itu mungkin salah satu harta terbaik lah yang bisa lo bawa dari pengalaman di consulting. Menurut iya gue betul. Gitu. Karena biggest purpose sih. Ya walaupun lo udah nggak ngerjain slide atau lo nggak ketemu klien lagi atau gimana gitu, ilmu itu lo bawa dan itu jadi sesuatu yang dicari banget gitu. Kan ya lo pasti ngalamin sendiri lah ya, kalau di LinkedIn orang nyari ex-consultant itu buat masuk startup itu udah pasti pilihan pertama, ya kan? Orang pasti nyari ex-consultant gitu kan. Apalagi di LinkedIn sekarang udah trennya orang nulis X apa gitu di profilnya kan, X McKinsey, X BCG gitu, untuk ngejual aja gitu. Mau cuma intern 3 bulan, pasang aja itu ngejual, itu bakal naikin nama lo gitu. Karena memang gue harus pasang kali ya, harus pasang sih kalau mau ngejual gitu. Dan ya itu it show testament lah ke industri ini betapa memang dicarinya alumni dari mereka gitu. Dan
dan mereka sepertinya nggak masalah juga gitu ya, talent-talentnya dicaplok gitu, karena toh yang mau masuk ke sana juga banyak lagi, mereka ulang lagi, mereka saring lagi, dan the whole Iya, cycle betul. continues lah gitu ya. Iya. Mereka juga sebenarnya firm-firm itu juga seneng kalau misalnya alumni-alumni mereka tuh jadi something big di other company. Jadi kayak mereka suka pamer juga. Kayak, oh ini alumni ini sekarang jadi CEO di sini gitu. Ya, Sebenarnya jadi kayak bagus juga buat track record si firmnya kan. betul banget. Ya, jadi ya ada success story-nya lah ya jatuhnya, kayak oh ya alumni kita sukses di sini, jadi CEO di sini, co-founder di sini gitu. Dan ya itu lagi-lagi dipakai buat ngejual ke generasi berikutnya gitu, anak barunya yang mau masuk ke Iya, firm itu kan. Ya, iya betul. seru banget obrolan hari ini, Jet. Thank you banget ya. Seru-seru. Ya, gue bakal wrap it up quite soon. Thank you banget udah mau main ke sini ngobrol sama gue. Walaupun harus Yes, dipancing-pancing dulu ya, tapi akhirnya kejadian juga. Dan gue senang akhirnya lo decide buat main ke sini, dan obrolannya pun sangat menarik. Semoga berguna buat yang dengerin juga, buat yang kalian yang lagi mau berpikir buat masuk consulting atau gimana gitu ya. Semoga ini ngebantu ngasih insight juga. Dan kalau misalnya masih tertarik lagi, mereka bisa follow lo nggak di sosial media? Ya boleh, nanti silakan Ram bisa pasang ya. Nggak tahu di mana. Gue editannya nggak bagus-bagus amat gitu, gue nggak bisa masang apa-apa. Mending lo sebut aja di sini nama sosial Instagram lo gitu, kayak ini bukan YouTube, ini nggak akan muncul apa-apa gitu. Oh iya juga ya. Iya, silakan guys, lihat saja Instagram di Aditya Syamsi. Oke. Mantap. Oke, thank you banget. Thank you, Det. Oke, thank you Ram. Podcast Bosan di Jalan episode ke-84. Apa kabar semuanya? Balik lagi bareng gue. Semoga kalian suka ya. Tadi cuplikan yang gue kasih itu adalah sisa rekaman bareng Adit sebulan yang lalu ketika dia mampir ke sini. Awalnya mau gue masukin semua ke satu episode itu, tapi kan ternyata lebih dari setengah jam gitu. Dan ya menurut survei podcast yang efektif itu adalah antara 20 sampai 30 menit. Karena setelah itu tidak akan ada yang mau mendengar podcastmu gitu. Dan ya lu sebagai podcast up and coming padahal up enggak, coming juga enggak ya. Ya sebagai podcast cere-cere yang berkeliaran di Spotify, di luar chart Spotify, ya lu harus mau play the game lah ya gitu. Kayak nggak bisa lu sosok idealis kayak gue akan memberikan tayangan dan tontonan selama 2 jam seperti Joe Rogan karena gue tahu gue bisa memberikan seperti itu. Ya menurut lu bisa, tapi kan pendengar dan orang yang mengkonsumsi konten lo belum tentu ya. Apalagi ya gue tahu diri aja sih, gue bukan siapa-siapa gitu. So ya so let me be me gitu. Ya akhirnya gue potong dan ya ada sisa 10 menit di mana kita ngobrolin tentang jargon-jargon itulah ya. Dan karena it brings back a lot of memories. Kerja di consulting memang banyak banget jargon yang dipakai yang ternyata sebenarnya nggak ada meaningnya sama sekali. Itu cuma buat ya make people confused aja, biar seakan-akan kita tuh expert of something gitu. Padahal kita juga winging it gitu aja, kayak ya udahlah kita pede aja gitu. Tapi ya gue inget banget, gue tuh 2 tahun di consulting, dan ketika akhirnya gue diterima di firma itu ya, rasanya tuh kayak gimana gitu, karena impian pengen masuk consulting itu udah cukup lama buat gue gitu. Padahal gue baru tahu consulting tuh nggak lama banget gitu. Gue tahu dari teman-teman gue yang udah tahu lebih dulu gitu, karena ya gue kuliah teknik
Sehingga harusnya jalur karirnya itu juga perusahaan teknologi, perusahaan pabrik gitu kan, atau bahkan ya riset segala macam gitu. Dan itu yang coba gua capai gitu. Tapi lama kelamaan sebagai mahasiswa pendatang, kuliah di kampus swasta, ya mungkin orang nggak terlalu mau menerima orang kayak gue gitu ya, nilai pas-pasan lagi kan. Akhirnya eh, di tahun terakhir itu gue udah nyoba puluhan, kayaknya hampir seratusan perusahaan, ditolak semua. Dan ya mulai desperate lah ya gitu. Mulai desperate. Terus gue lihat ke kanan kiri, teman gue mulai apply ke consulting gitu. Gue nggak tahu sama sekali consulting itu apa. Pokoknya gue apply dan mulai, karena consulting itu tipenya dia nerima semua background, yang penting lu ngerjain tes dan lolos, ya udah. Gue CV-nya lumayan oke, ya mungkin karena teknik juga, walaupun ya cuma kampus swasta nggak jelas gitulah. Masuklah tahap testingnya gitu kan. Dan untungnya tipe tesnya itu ada matematikanya juga gitu, sehingga bukan sesuatu yang asing banget buat gue gitu. Cuma ya itu pas sudah lolos tes yang tertulisnya, tes online-nya, masuk ke tahap wawancara. Nah itu yang gue susah banget buat lolos di situ, kayak ngomongin case study lah. Kayak lu udah denger lah di obrolan sama Adit. Kalau belum dengerin lagi tuh yang bareng Adit beberapa episode yang lalu. Ya itu gue nggak berapa interview pertama tuh gagal manding semua, nggak lolos. Gue nggak bisa. Dan nggak tahu ya, akhirnya setelah itu gue udah nyoba belasan consulting di masa itu, nggak lolos semua. Akhirnya ya mulai di bidang yang lain dulu setahun, terus akhirnya ada kesempatan buat loncat lagi ke sini, dan gua terima lah. Dan untung standarnya lebih rendah ya deh dibanding firma-firma lain yang gua lamar waktu gue lulus kuliah itu gitu. Akhirnya bisa masuk gitu. Sedikit keberuntungan juga gitu. Bermain di pencitraan LinkedIn juga itu, dan mungkin kayak dulu ini firmanya waktu itu baru mulai banget ya di Indo, jadi mungkin ya mereka lagi nyari orang aja gitu. Dan mungkin dari mereka desperate juga akhirnya. Karena gue tahu kalau kalau mereka punya pilihan, mereka nggak akan milih gue sih. Nah, tapi gue bersyukur sih. Firma itu membuka banyak jalan buat gue, membuka banyak kesempatan-kesempatan baru. Dan akhirnya gue ada di tempat gue sekarang gitu. Sehingga ya gue selalu respect lah sama partner-partner di firma itu, dan orang-orang yang ada di dalam kantor itu juga gitu. Ya, you guys are awesome. Dan pastinya juga uh, you know, partner dan firma itu udah membuktikan gimana cara mereka ngegembleng orang ya. Karena setelah dari firma itu, alumni-alumni mereka pun malang melintang di banyak perusahaan yang cukup ternama gitu. Eh, Pastinya gue bukan salah satunya dari itu ya. Tapi ya kalau yang kerja di unicorn, di firma consulting yang lebih ternama itu pun banyak. Perusahaan korporasi besar itu juga ada. Dan it's that's a testament to the leadership lah. So ya walaupun mereka sering menggunakan jargon-jargon yang tidak penting gitu. It's all fun and games. Setidaknya kerja di firma itu yang memberikan gue a sense of rigidity. Rigidity apa ya anjir? Uh, uh, Man. Oh, tahan banting. Ya, yeah, jadi lebih tahan banting aja gitu. Kayak disuruh begadang, ayo. Suruh kerja lembur, ayo. Disuruh ngejar klien keluar kota, ayo gitu kayak. Dan akhirnya ketika gue pindah ke perusahaan-perusahaan lain gitu, ya setidaknya itu udah menyiapkan gue lah untuk menghadapi hal-hal yang sifatnya tekanan tinggi ya. Karena ya kalau lu bergabung dengan perusahaan yang sifatnya startup ya, semua orang mereka pinter-pinter semua, dan pastinya sangat berambisi juga. Orang-orang ambis itu loh kita. uh,
Dan ketika gue bilang orangnya ambis, mereka benar-benar ambisius ya, bukan kayak di Twitter yang sekarang kalau belajar di perpustakaan aja dibilang ambis, kayak ini lo ngomongin apa sih? Gue lihat ada orang nge-tweet gitu kayak, gue nemenin pacar gue belajar di perpus, anaknya ambis banget ya, kayak apa sih? Hah, belajar itu ya bagian dari keharusan, bukan artinya ambis gitu. Kayak lu ngerti gak sih? Masa sekarang definisi ambis udah terdegradasi menjadi actually doing something gitu. Gue inget ketika, aduh, gue udah jadi bagian yang mengeluh kayak, ada zaman gue tuh beda sama zaman kalian. Tapi bener, zaman gue tuh beda sama zaman kalian gitu. Ketika orang ambisius itu identik dengan, ya mereka lebih sering lembur dibanding kita semua. Presentasinya jauh lebih bagus dari kita semua. Hasil kerjaannya lebih jarang salah dibanding kita semua gitu. Itu orang ambisius tuh. Sedangkan kita ya kerja, ada kerjaan kita kerjain dan hasilnya oke-oke aja, ya itu nggak ambisius gitu, ya kan? Eh, Kuliah juga, lu tahu orang yang ambisius itu kayak gimana gitu. Kalau belajar ya kita semua pasti harus belajar lah, kita harus ujian, kita harus harus ujian dan harus ya lu tau lah ya, banyak yang harus tugas kayak gitu, itu kan tetap harus dikerjain gitu kayak. Masa kayak gitu aja dibilang ambis sih gitu kayak. Ini memang generasi yang tidak bisa hidup susah kah atau gimana? Oh man. Tapi walaupun gua ngomong kayak gini bukan artinya gua orang yang ambisius ya. Kan kalau orang kayak gua dibilang ambisius, gua kasihan sih sama generasi ini gitu. I mean, surely gua ya pastinya gua tipe orang yang just getting by deh gitu. Kayak kalau di review pegawai itu udah cukup bagus, nggak jelek-jelek amat gitu ya. Bisa lebih banyak ditingkatin, tapi belum 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 pantas buat dikasih SP gitu kayak. Bos-bos tuh pada bingung, ini kita bayar buat apa sih ini orang gitu. Kayak mau dipecat dia nggak jelek-jelek amat, tapi mau dipertahanin nggak bagus-bagus amat gitu dibanding yang lain gitu. Dan itu gue yakin itu dilema semua bos yang pernah memiliki gue sebagai anak buah gitu. Dan akhirnya mereka nyerah sendiri kayak, man, whatever. Oh, by the way, gue nggak belum 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 bilang ini sih, tapi podcast ini direkam di dalam mobil seperti biasa karena agar gue sedikit bernostalgia ya, gimana gue awal-awal merekam podcast ini hanya bermodalkan handphone yang tidak bagus amat gitu, dan aplikasi Anchor yang bisa langsung rekam di situ. Walaupun sekarang setupnya udah rada lebih ribet dikit ya karena ada mic segala macam gitu. Dan walaupun ini mobilnya tidak bergerak gitu. Dan ini direkam di hari Minggu sebenarnya. Jadi ya lo bayangin lah, gue lagi di hari Minggu di rumah sambil manasin mobil ya sambil rekaman gitu. Ya, karena lagi-lagi ini gue belum di tahap dimana gue harus ke kantor tiap hari, sehingga mobil juga jarang dipakai gitu. Jadi ya kalau mau tetap berfungsi dengan baik, katanya harus dipanasin secara rutin gitu, dipanasin. Itu sebenarnya ajaran orang tua yang bener atau cuma akal-akalan aja sih, gue nggak tahu. Sebenarnya mobil tuh harus dipanasin. Gue bukan orang otomotif ya yang tahu tentang permesinan dan segala macam gitu. Gue juga nggak pernah nyoba-nyoba ngutak-ngatik sendiri gitu. Kalau mobil ada apa-apa ya gue ke bengkel lah, tahu diri gitu ya. Tapi ya udah, ini gue lagi di mobil manasin mobil sambil rekaman lah udah. I do miss doing this di jalan just dengan old setup. Tapi gue nggak tahu ya. I don't know. Apalagi sekarang kan gue mulai ngajakin tamu buat ngobrol. Itu harus dipikirin juga sih logistiknya gimana, karena ya jujur gue nggak tahu sih. But let's figure it out as things go along gitu.
kita jalanin aja dulu ya. Kayak ya walaupun jalanin aja dulu, ini udah 84 episode gitu ya. Oh man. 84 episode tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa lo nggak nyerah aja sih, Ram? Nggak ada yang mau dengerin podcast ini juga. Tidak ada yang mendukung lo. You're just some crazy guy on the internet doing this kayak. It is what it is. Anyway, kalau kalian suka episode hari ini atau episode yang lain, kasih tau gue. Hit me up di Twitter @ramdisa atau di Instagram. Sekarang gue punya Instagram @podcastbosandijalan. Bayangin gak, Instagram udah ada dari zaman kapan dan gue baru bikin sekarang. Dan tentunya gue sangat bingung cara pakainya gitu. Gue cuma baru tahu cara ngepost di halayaknya foto di post di Instagram lah kan ada di bagian tengahnya, terus lo masukin klip buat promosi gitu ya, terus dia muncul di profil lo. Dan tapi gue tahu Instagram itu macam-macam, ada Instagram Stories yang live yang segala macam, dan gue masih belum bisa ngutak-ngatik sih buat yang lain gitu. Tapi ya kita cobain aja kita. Gue memang om-om yang katro aja yang baru pertama kali punya Instagram gitu, kayak ketika dulu orang tua kita pertama kali pakai Facebook kali ya. Atau kalau lu orangnya sangat old fashion gitu, lu bisa email gue di podcastbosandijalan@gmail.com. Sekali lagi di podcastbosandijalan@gmail.com. Oleh karena itu, sekian dulu dari saya. Ramdisa Agassi pamit dari udara. Karena itu sekian dulu dari gue. Terima kasih buat yang udah dengerin. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. And until then, I'll see you on the next one. Bye-bye. Thank you udah dengerin podcast Bosan di Jalan bareng gue, Ram. Gue mau ngucapin terima kasih sama Craving For yang udah support gue di podcast ini. Craving For is the taste you'll never forget, the sin you'll never regret. Mereka ini punya koleksi dessert box beragam yang pastinya bakal bikin kamu ketagihan. Ada coklat mousse cake, tiramisu, dan personal favorite gue nih, cinnamon rolls. Jadi, buruan aja cek Instagram mereka di @cravingfor.id. Sekali lagi di @cravingfor.id. DM mereka untuk pemesanan. Craving For, the taste you'll never forget, the sin you'll never regret.